tugas PPKS. Perkenalkan, nama saya Lutfi Arifah dari umur 25. Perkenalkan, nama saya Syifa Nafitri Triziaraya dari absen 34. Perkenalkan, nama saya Fajar Bayu Saputra dari absen 16. Materi pertama, saya baca. Bu Rani, ini video dulu apa materi dulu? Video dulu nggak apa-apa, boleh. Kalau mau siap. Perkenalkan, nama saya Cinta Kusuma Kinasya. Berikut video singkat dari saya. Kalau tidak mau diberi bunga, kalau boleh jangan jadi punya waktu sekarang dan membuka seluruhnya melihat daripada masalah kita sehingga bela pada semua lembaga negara itu harus bagaimana negara ini dan yang perlu saya garis bawah bahwa yang saya takutkan begini, kualitas masyarakat kita apakah sudah dalam artian masyarakat yang pendidikannya sudah pantas tidak menerima ini, menerima undang-undang yang menurut saya sangat bebas sekali. Yang kedua adalah saya dari sektor kita mesti melihat bahwa pengakuan terhadap masyarakat adat itu dalam proses dari partisipasi masyarakat dalam hukuman kemudian kemudian terakhir ini kan ada KUHP baru ya, Undang-Undang Nomor 1 yang berlaku 2020. Jadi kemudian diambil oleh komunitas negara. Nah, padahal ada di situ merupakan bangun dasar ya dari posisi masyarakat dan anggota menjalankan kebiasaan mereka dalam berbasis daerah. Meskipun ini bukan dari kalau Anda tidak akan ketua KPU benar-benar dia bertanggung jawab. Ya, kalau untuk teknik demokrasi ya dari segi sistematika kewenangan juga ya, karena tadi misalnya kalau membatasi hak warga negara untuk mendapatkan informasi terhadap pejabat negara ya, levelnya itu penting sekali ya, minimal jadi kalau dari segi aspek apapun nggak masuk di akal. Tidak mencalonkan, tapi kalau mendukung gimana? Selamat. Ya kita kan sebagaimana negara punya hak untuk membela ya, relatif kembali ya mana yang beradanya itu memang sesuai dengan agenda-agenda BPN. Anak-anak yang terlibat sekolah minggu mereka juga biaya tambahan biaya kepada kami yang kan BPDB itu kemudian pokok dengan pada
swasta tanpa diskriminasi biaya. Saya akan menjelaskan hak dan kewajiban sebagai warga sekolah, warga masyarakat, dan warga negara. Pengertian bab 1 pendahuluan. Manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia selalu berinteraksi dengan lingkungan di sekitarnya. Lingkungan tersebut meliputi lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan negara. Dalam setiap lingkungan itu, manusia memiliki peran, tanggung jawab, serta aturan yang harus dipatuhi bersama agar kehidupan berjalan dengan tertib dan teratur. Setiap individu harus memahami dan melaksanakan hak serta kewajibannya. Hak dan kewajiban merupakan dua hal yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Hak adalah segala sesuatu yang seharusnya diterima oleh seseorang sesuai dengan kedudukannya. Sementara itu, kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan oleh seseorang dengan penuh tanggung jawab. Apabila seseorang hanya menuntut hak tanpa melaksanakan kewajiban, maka akan terjadi ketidakseimbangan yang dapat menimbulkan konflik dan ketidakharmonisan dalam kehidupan bersama. Oleh karena itu, pemahaman tentang hak dan kewajiban sebagai warga sekolah, warga masyarakat, dan warga negara sangat penting agar tercipta kehidupan yang damai, tertib, dan sejahtera. Kedua, hak dan kewajiban sebagai warga sekolah. Warga sekolah adalah semua orang yang terlibat dan berada di lingkungan sekolah, seperti kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, dan peserta didik. Sekolah merupakan lembaga pendidikan formal yang memiliki peran penting dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk karakter generasi muda. Sebagai warga sekolah, siswa tidak hanya dituntut untuk belajar, tetapi juga untuk bersikap disiplin, bertanggung jawab, serta menghormati sesama warga sekolah. Setiap siswa sebagai warga sekolah memiliki berbagai hak yang harus dipenuhi agar proses pendidikan berjalan dengan baik. Hak tersebut antara lain: 1. Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran yang layak sesuai dengan kurikulum yang berlaku. 2. Hak mendapatkan bimbingan, arahan, dan penilaian yang adil dari guru. 3. Hak menggunakan fasilitas sekolah seperti ruang kelas, perpustakaan, laboratorium, lapangan olahraga, dan sarana pendukung lainnya. Selain memiliki hak, siswa juga memiliki kewajiban yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, antara lain: 1. Mematuhi semua peraturan dan tata tertib yang berlaku di sekolah. 2. Menghormati guru, tenaga pendidikan, dan sesama siswa. 3. Mengikuti kegiatan belajar mengajar dengan disiplin dan sungguh-sungguh. 3. Hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat. Warga masyarakat adalah individu yang hidup dan berinteraksi dalam suatu lingkungan sosial tertentu. Masyarakat terdiri dari berbagai latar belakang yang berbeda, seperti suku, agama, budaya, pekerjaan, dan tingkat pendidikan. Perbedaan tersebut merupakan kekayaan yang harus dijaga melalui sikap toleransi dan saling menghormati. Dalam kehidupan masyarakat, manusia tidak dapat hidup secara individualistis. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama dan kepedulian sosial agar kehidupan masyarakat berjalan dengan baik. Hak yang dimiliki oleh dia dari kelompok 2, terjadi akan saya tunjukkan kepada cinta. Ketika tidak kewajiban utama siswa yang berada dalam tata tertib sekolah, apa akibatnya jika kita mengantisipasi? Sekian presentasi dari kami. Apabila ada salah, kita mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdiri yang kami di sini akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah kalian berikan. Pertanyaan akan dibaca oleh Cinta. Saya akan menjawab pertanyaan dari Siska. Mengapa setiap warga negara harus melaksanakan kewajiban sebelum menurut haknya? Jelaskan. Jawabannya, kewajiban dan hak merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan dan harus berjalan beriringan secara seimbang. Seseorang harus melaksanakan kewajibannya untuk hidup karena sosial, tanggung jawab moral, dan landasan hukum. Kedua, saya akan menjawab pertanyaan dari Clara. Sebutkan dua kewajiban warga yang berhubungan dengan keamanan dan lingkungan. Jawabannya, menjaga keamanan dan tanggung jawab bersama seluruh warga. Dua contoh kewajibannya adalah: 1. Mengikuti kegiatan sistem.
ialah kewajiban dan tanggung jawab. Contoh, piket, belajar, dan toleransi dengan teman. Soal dari kita, apa yang dimaksud dengan hak serta diri? Jawabannya adalah segala sesuatu yang seharusnya diterima selama berada di sekolah untuk mendukung proses pembelajaran. Soal dari Diva, mengapa hak dan kewajiban harus dibahas? Jawabannya dikarenakan agar terjadi keadilan, ketertiban, dan keharmonisan dalam kehidupan masyarakat. Soal dari Adel, jelaskan apa perbedaan hak dan kewajiban. Hak adalah segala sesuatu yang seharusnya kita terima, kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita lakukan dikarenakan tanggung jawab. Soal dari Agun, pengertian hak dan kewajiban. Hak adalah segala sesuatu yang harus diterima dikarenakan kebenaran yang menjadi milik kita. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan dikarenakan menjadi tanggung jawab masing-masing orang. Perkenalkan, nama saya Ivana Widya Sendika 4. Saya akan menjawab pertanyaan dari Yauda. Apa yang dimaksud dengan hak siswa di sekolah? Jawabannya, hak siswa di sekolah adalah segala sesuatu yang patut, layak, dan wajib diterima atau dinikmati oleh siswa selama berada di lingkungan pendidikan. Mencakup aspek pendidikan, perlakuan adil, keamanan, serta penggunaan fasilitas. Kenalkan, nama saya Fajar Giri Saputra dari absen 16. Saya akan menjawab pertanyaan dari Devan dan Fani. Apa yang dimaksud dengan tanggung jawab warga negara? Jawaban, suatu kesadaran individu akan hak dan kewajiban yang ditunjukkan oleh partisipasi warga negara dalam membangun masyarakat. Sebutkan dua hak warga negara: mendapat pendidikan yang layak, mendapat